Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali akan belajar terkait dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anakku bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik anak-anakku, ya langsung saja untuk hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu jumlah penduduknya sangat banyak, yaitu kurang lebih di tahun 2018 itu sudah di sensus penduduk yaitu 267 juta. Ya, 267 juta ini caranya mau bagaimanakan terkait kedaulatan rakyat. Maka dari itu nanti ada lembaga yang menangani masalah ini, menangani masalah perwakilan rakyat. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Ya, kalau yang kita kenal adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD. Lembaga legislatif, ya inilah kedaulatan rakyat yang membuat kebijakan, ya undang-undang bersama pemerintah. Ya, ini salah satunya kewenangannya adalah membentuk undang-undang. Ya, namun tadi ini juga harus berdasarkan persetujuan presiden atau persetujuan bersama. Dalam hal ini di tahun 2019-2024 ya kurang lebih ada 575 orang yang mewakili rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Dan untuk anggota DPR ya itu tentunya mempunyai ya kewajiban untuk menyerap, menghimpun dan menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat ya yang dia pilih. Misal di daerah Banyumas siapa yang terpilih, maka baik itu DPR, DPD, baik itu DPR ya DPRD, yaitu kalau sudah terpilih maka harus ada kewajiban untuk bisa ya secara moral itu bisa bertanggung jawab kepada pemilihnya di setiap daerah pemilihnya. Ya, jadi jangan sampai lupa pas kampanye saja ya datang setelah terpilih malah lupa. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Untuk lembaga legislatif ya ini juga pengawasan dan anggaran, yang membahas anggaran bersama presiden dan mengawasi jalannya eksekutif. Untuk selanjutnya adalah lembaga eksekutif. Ya, lembaga eksekutif di sini adalah presiden ya bersama pemerintahannya baik menteri ya. Lembaga presiden ya, lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang ya, menyelenggarakan urusan pemerintahan ya untuk menjaga negara ini agar tentunya lebih baik lagi ya menuju negara yang adil, makmur, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Dan tentunya pemerintahannya ini harus bersih, jujur dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Lembaga eksekutif ya presiden dan wakil presiden juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum ya. Masa jabatan presiden dan wakil presiden ada yang tahu ya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Namun hanya untuk 1 kali masa jabatan ya, sehingga seseorang hanya dapat menjadi presiden dan wakil presiden untuk 10 tahun atau 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Ya, ini melalui pemilihan umum. Yang ketiga itu lembaga yudikatif ya, lembaga peradilan. Itu yang mengadili, yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Seperti siapa? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
institusi. Ya, ini ada kekuasaan kehakiman yang di dalam lembaga yudikatif. Terus ada juga lembaga eksaminatif. Ya, ini lembaga yang mungkin kurang terdengar ya. Nah, ini sebenarnya ada, contohnya adalah di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan ya ini memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab uang negara. Ya, ini ada Badan Pemeriksa Keuangan. Itu. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah atau lembaga negara yang lainnya. Ya. Terus yang terakhir ya, ini yaitu lembaga independen. Ya, lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Ya, tetapi bekerjanya secara independen. Ya, salah satu contohnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ya, KPK itu menindak, contoh KPK menindak adanya korupsi ya di Indonesia. Terus KPU itu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan umum ya, nanti disampaikan kepada Presiden dan DPR. Nah, lembaga independen juga di badan legislatif juga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang tidak melalui partai, yaitu independen. Oke, Ustadz pertegas lagi, pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia itu ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif, dan lembaga independen. Ya, dari masing-masing contohnya tadi sudah Ustadz jelaskan. Semoga bermanfaat apa yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.